Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019 023 0012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah, Surabaya. Nah, untuk video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari PID atau kontrol PID, proporsional integral derivatif. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas. Jadi, tugasnya itu diminta untuk dari materi kontrol PID yang sudah disampaikan, rancang dan desain kontrol PID untuk kontrol gerak robot line tracer supaya bisa berjalan mengikuti garis. Rancang dan desain meliputi untuk yang poin A adalah desain simulasi rangkaian hardware dengan menggunakan tools aplikasi Proteus. Dan untuk yang poin B adalah rancang dan buat perintah program untuk menerapkan kontrol PID dengan menggunakan pemrograman Arduino IDE. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan rangkaian dari Proteusnya dan juga saya sudah menyiapkan program dari kontrol PID-nya. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dinamakan dengan PID itu. Jadi di sini ada materi dari dosen saya yaitu Bapak Joko Subur, di mana kontrol PID itu merupakan proporsional integral derivatif, di mana kontrol ini digunakan untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik atau feedback pada sistem tersebut. Nah, dapat dilihat pada diagram blok di sini bahwasanya SP ini dinamakan dengan set point atau kondisi yang akan diinputkan atau yang diinginkan. Kemudian di sini terdapat juga error. Nah, di sini terdapat kontrol PID-nya, di mana di sini ada P, I, dan juga D, yang kemudian dijumlahkan dan diproses. Kemudian outputnya ini memberikan feedback. Nah, di mana di sini terdapat keterangan SP itu sendiri merupakan set point atau kondisi yang diinginkan. Kemudian PV ini merupakan preset value atau kondisi yang saat ini di sini. Nah, untuk menentukan error yang ada di sini, itu rumusnya adalah SP dikurangi PV, atau kondisi yang akan diinginkan atau yang diinputkan tadi, dikurangi kondisi yang saat ini. Jadi, set point dikurangi dengan preset value. Nah, kemudian konsep untuk menghitung dari nilai error dari kontrol PID ini didapat dari kondisi saat ini dan sebelumnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya untuk mendapatkan nilai error itu rumusnya adalah SP dikurangi PV. Dan memperbaiki kondisi supaya nilai errornya ini menjadi 0. Sehingga di sini dikatakan bahwasanya terdapat feedback. Nah, kemudian untuk konstanta parameter yang harus diperhatikan pada kontrol PID ini ada 3 macam, yaitu untuk yang pertama adalah proporsional, kemudian yang kedua adalah integral, dan yang ketiga adalah derivatif, atau yang biasa kita sebut dengan KP, KI, dan juga KD. Nah, kemudian untuk variabel parameternya, di sini juga ada 3 poin, yaitu untuk yang pertama adalah time sampling, kemudian delta error, dan yang ketiga adalah akumulasi error. Nah, sebelumnya di sini untuk diagram blok cara kerja atau sistem dari kontrol PID pada robot line tracer itu di sini ya. Untuk di sini ada set point, kemudian di sini ada error. Nah, di sini ada kontrol PID, kemudian aktuator roda. Jadi PID ini digunakan untuk mengontrol dari aktuator rodanya. Kemudian outputnya adalah posisi robot, dan di sini feedbacknya adalah sensor garis. Nah, sini adalah PV atau data posisinya. Untuk penjelasannya yaitu untuk yang pertama adalah set point atau SP di sini merupakan suatu parameter nilai acuan atau nilai yang kita inginkan. Jadi kita inputkan terlebih dahulu untuk SP-nya atau set point-nya. Kemudian PV atau present value, nilai bobot pembacaan sensor yang diumpan balikan oleh sensor atau sinyal feedback dari sensor. Untuk PV-nya. PV-nya ini bisa kita buat sendiri atau kita tentukan sendiri untuk nilai PV ya. Kemudian di sini ada juga nilai error
yang ada di sini, yaitu merupakan nilai kesalahan, di mana nilai error itu merupakan variabel terukur atau bobot sensor atau PV dengan nilai acuan atau SP. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya error itu merupakan set point dikurangi dengan present value. Kemudian untuk yang nomor 4, yaitu kontrol PID. Blok yang kontrol PID ini digunakan untuk perhitungan berdasarkan persamaan metode PID. Jadi nanti saya akan jelaskan untuk gimana sih caranya menghitung dari PID-nya itu sendiri. Kemudian untuk yang nomor 5 adalah nilai hasil perhitungan PID. Nah, ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor penggerak roda. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya pada nilai perhitungan PID ini digunakan untuk menggerakkan aktuator roda. Kayak gitu. Kemudian yang nomor 6 adalah posisi robot, yaitu kondisi posisi robot terhadap jalur garis. Nah, ini ada hubungannya dengan sensor ya. Kemudian di sini juga ada sensor garis atau feedback. Jadi sensor garis ini digunakan sebagai feedback, yaitu digunakan sebagai membaca posisi robot terhadap jalur garis untuk menghasilkan nilai PV. Kayak gitu. Nah, untuk nilai PV-nya ini saya tetapkan sama seperti yang ada di materi. Bahwasanya untuk sensor 3 dan 4 ini PV-nya 0, kemudian sensor 1, 2, ini maksud saya untuk sensor 1 on, yang lain off, maka PV-nya adalah minus 3, sensor 1 on, sensor 2 on, PV-nya adalah minus 2, kemudian sensor 2 dan juga sensor 3 on, yang lain off itu PV-nya minus 1, kemudian sensor 3, sensor 4, on, yang lain off, PV-nya adalah 0. Dan sampai ketika sensor ini off semua, maka nilai PV-nya adalah 0. Nanti saya akan jelaskan pada program pada Arduino. Nah, di sini konsepnya adalah robot LTM itu memiliki 6 buah sensor, di mana di sini ada sensor 1, sensor 2, kemudian ada sensor 3 dan juga sensor 4, 5, dan juga 6. Nah, kemudian di sini saya menggunakan untuk contoh dari sensornya itu saya menggunakan logic state. Di sini terdapat saya menggunakan logic state untuk pengganti dari sensor. Kemudian di sini saya gunakan satu buah Arduino Uno. Kemudian di sini ada LCD, ini adalah I2C, ini LCD 16x2. Nah, di sini saya menggunakan 4 buah tombol atau push button, di mana masing-masing push button ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, kemudian di sini juga saya menggunakan motor DC dan juga drivernya. Nah, untuk konfigurasi dari masing-masing pinnya dapat dilihat bahwasannya di sini untuk sensor saya menggunakan pin dari Arduino mulai dari pin 2 hingga pin 7. Untuk pin 2 itu dimulai dari sensor 1, kemudian sampai dengan pin 7 itu sensor 6. Nah, kemudian untuk motor di sini saya menggunakan pin nomor pada driver ya. Untuk motor ini saya gunakan pada driver, untuk out 1, out 2 ini digunakan pada motor kanan. Out 1 dan juga out 2. Nah, kemudian untuk yang ini, motor kiri, ini menggunakan out 3 dan juga out 4 pada driver. Out 3 dan juga out 4. Jadi, driver pada pin out 1 dan juga out 2 ini mengendalikan motor yang sebelah kanan. Kemudian untuk yang pin 13 dan juga 14, atau out 3 dan juga out 4 ini akan mengendalikan motor kiri. Nah, kemudian untuk VCC dan juga VS-nya di jumper, dan juga sense A dan juga sense B. Kemudian untuk in 1, in 2, in 3, in 4, ini saya gunakan pin dari Arduino, di mana untuk in 1, ini saya gunakan pin nomor 8, kemudian in 2 itu saya gunakan di pin 11, kemudian in 3 saya gunakan di pin 12, dan in 4 saya gunakan di pin 13. Kemudian untuk NA dan juga NB, di mana NA ini untuk mengatur PWM ya, NA dan juga NB,
NA-nya ini saya taruh di pin 9 dan juga NB-nya saya taruh di pin 10. Nah, kemudian next untuk button. Nah, push button di sini masing-masing memiliki fungsi, di mana untuk yang push button pertama ini digunakan up. Nanti fungsinya digunakan untuk menambah nilai dari KP, KI, dan juga KD. Kemudian di sini ada juga tombol yang digunakan untuk down, di mana fungsinya digunakan untuk mengurangi nilai dari KP, KI, dan juga KD. Nah, untuk tombol set ini digunakan untuk memilih mana sih yang akan diatur antara nilai KP, KI, dan juga KD. Nah, home ini merupakan tampilan awal dari LCD display. Nah, untuk yang pertama, button up ini saya gunakan pin nomor A0 yang ada di Arduino Uno. Kemudian yang down ini saya gunakan pin A1 dan set ini saya gunakan pin A2. Kemudian yang home saya gunakan pin A3. Nah, kemudian di sini juga saya menggunakan satu buah LCD, di mana LCD nanti akan digunakan untuk mendisplay atau menampilkan nilai-nilai dari KPKIKD. Selain itu juga dapat menampilkan hasil dari out PID-nya. Nah, untuk konfigurasi pin-nya di sini berhubung ini LCD-nya tidak langsung terinclude dengan I2C, jadi saya tambahkan untuk I2C, di mana I2C-nya ini jika kalian ingin melihat di Proteus atau menggunakan Proteus, itu bisa menggunakan I2C jenis PCF8574. Untuk konfigurasi pin-nya sendiri, yaitu untuk yang SDA SCL, sebelumnya pada I2C ini, SDA SCL-nya saya sambungkan ke pin A4 dan juga A5. Dapat kalian lihat bahwasanya pada Arduino itu sudah disediakan untuk pin SDA dan juga SCL. Kemudian untuk ground-nya A0, A1, A2 ini kalian bisa langsung jumper saja. Kemudian untuk yang PO, P1, P2 ini nyambungnya ke LCD, di mana PO ini nyambungnya ke RS, kemudian P1 nyambungnya ke RW, P2 nyambungnya ke E. Kemudian untuk yang D4, D5, D6, D7 itu kalian hubungkan ke pin pada I2C. Untuk yang P4 itu dia nyambungnya ke D4, P5 ke D5, P6 ke D6, P7 ke D7. Nah, kemudian bagaimana sih untuk menjalankan dari robot line tracer ini dengan menggunakan kontrol PID. Jadi, kita harus membuat sebuah program pada Arduino untuk bisa menjalankan masing-masing kontrol PID ini. Saya jelaskan untuk programnya. Jadi sebelumnya di sini saya sudah membuat program atau sudah menuliskan. Nah, untuk yang pertama kita include-kan terlebih dahulu untuk wire H-nya. Kemudian kita include-kan dulu juga untuk LCD. Di sini saya menggunakan library dari Liquid Crystal PCF8574 atau yang ini I2C ya. Ini menggunakan library, kemudian juga ada Liquid Crystal PCF8574 LCD 0x20. Nah, kemudian kita juga inisialisasikan sensor, di mana untuk yang pertama kita inisialisasikan cost integer input sensor. Nah, di sini saya menggunakan data array, yaitu sensornya berada di pin 2, 3, 4, 5, 6, dan juga 7 pada pin Arduino yang sudah saya jelaskan tadi. Di sebelah sini ya. Untuk sensor ini diinisialisasikan pada Arduino. Nah, kemudian saya gunakan tipe data berupa integer untuk membaca sensor. Nah, ini data array sebanyak 6 buah sensor. Kemudian di sini juga kita harus menginisialisasikan terlebih dahulu untuk tombol atau push button-nya, di mana untuk tipe datanya saya menggunakan cost integer, untuk tombol juga menggunakan data array. Nah, pin-nya itu berada di pin A1, A0, A2, dan juga A3. Nah, kemudian untuk status dari push button 1 hingga push button 4 ini 1, dengan menggunakan
tipe data berupa boolean. Kemudian untuk integer menu juga sama dengan 0. Kemudian kita inisialisasikan untuk motornya. Dimana tadi kan kita menggunakan dua buah motor, yaitu digunakan untuk motor kanan dan juga motor kiri. Nah, di sini saya menggunakan tipe data berupa cost integer untuk in1, in2, in3, dan juga in4. Ini untuk motor ya. Ini berada pada pin 8, 11, 12, dan juga 13 yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk PWM, PWMA, dan juga PWMB yang ini, NA dan juga NB, ini berada di pin 9 dan juga 10. Kemudian untuk integer kita juga inisialisasikan untuk max PWM-nya, di mana untuk maksimal PWM-nya itu adalah 255. Kemudian kita juga inisialisasikan untuk out PWMA ini digunakan untuk motor kanan, maksud saya kiri, PWMP motor kanan. Gitu. Kemudian di sini juga terdapat parameter dari perhitungan PID. Nah, ini saya menggunakan tipe data float dikarenakan nanti mungkin hasil dari perhitungan PID-nya itu bilangan pecahan ataupun bilangan desimal gitu ya. Makanya saya menggunakan tipe data float. Nah, kemudian di sini ada float KP-nya 0, float KI-nya 0, float KD-nya juga sama dengan 0. Nah, di sini dimaksudkan bahwasanya untuk nilai pertamanya adalah 0. Kemudian untuk yang float T atau time-nya, time ini digunakan untuk pembacaan dari data. Ini diberikan waktu sebesar 1 second. Kemudian untuk ini juga kita inisialisasikan float dari PID-nya. Kemudian float dari hasil PID-nya. Kemudian juga ada integer PV, integer error, integer akumulasi error, kemudian integer delta error, kemudian error sebelumnya, set point, nilai sensor, dan juga unsigned long waktu awal. Kemudian kenapa ini saya menggunakan integer, tipe data integer ya, dikarenakan nilai dari PV, error, akumulasi error, delta error, error sebelumnya, set point, dan juga nilai error ini merupakan bilangan bulat. Kemudian kita masuk ke setup, void setup. Nah, kita serial paginkan dulu atau kita buka jaringan saluran serial, yaitu dengan menggunakan baud rate 9600 dalam pengiriman data. Kemudian untuk LCD badging ini tipenya LCD yaitu 16x2, kemudian wire badging dan wire badging transmission 0x2, ini merupakan alamat dari LCD-nya. Nah, kemudian kita masuk ke for integer i sama dengan 0. Jika i kurang dari sama dengan 5, maka i++. Nah, ini merupakan data sensor. Di mana untuk pin mode input sensor ini digunakan dalam kondisi input. Kemudian for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 3, maka i++. Nah, ini digunakan untuk menginisialisasikan tombol, di mana tombol ini menggunakan data array ya, sehingga tombol ini dikondisikan sebagai input pull up. Nah, kemudian untuk pin mode yang in1, in2, in3, in4, pin PW dari PWMA dan juga PWMP ini sebagai output. Karena motor di sini nantinya akan digunakan sebagai output dari penginputan nilai PWM atau maksud saya nilai dari PV atau set point untuk mengset dari nilai KPK IKD-nya. Nah, kemudian di sini kita juga berikan LCD clear, kemudian set backlight. Nah, ini merupakan program yang digunakan untuk menampilkan atau mendisplay pada LCD. Tampilan awal ya. Kemudian juga di LCD ditampilkan sebagai out PID, di mana nanti pada LCD akan memberikan sebuah informasi dari hasil output PID-nya. Kemudian juga pada LCD
ditampilkan untuk nilai dari PWM untuk motor kanan dan juga motor kiri. Dengan diberikan tanda pisah ini. Nanti saya tunjukkan untuk simulasinya di Proteus ya. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke void loop. Untuk tampilan awalnya, diberikan delay sebesar 200, kemudian kita while panggil, kondisi sensor, kemudian kita hitung PID, if, jika saya menggunakan fungsi milis ya, jika milis dikurangi waktu awal lebih dari sama dengan 500, maka LCD clear, kemudian set kursor, dia akan menampilkan output dari PID plus string data PID. Kemudian ini ditampilkan pada 0,1, kalian sudah paham untuk program yang ini. Kemudian lanjut untuk LCD print, kita juga menampilkan dari hasil PWM untuk motor kanan dan juga motor kiri. Kemudian waktu awal sama dengan milis. Nih. Nah, jika digital read tombol 3 status PB4 itu ditekan, maka dia akan masuk ke GoTo set KP. Nah, ini. Saya menggunakan fungsi GoTo set KP, berarti maksudnya ketika button 3 itu ditekan atau status PB4, maka akan mengakses program ini. Diberikan delay sebesar 200, kemudian digital read tombol 1 atau status PB2, jika digital read tombol 1 sama dengan 0, maka KP++. Jika tombol 1 ditekan, maka nilai KP-nya akan bertambah. Nah, kemudian status PB2 sama dengan digital read tombol 1. Jika digital read tombol 0 atau status PB1, if digital read tombol 0 sama dengan 0, maka KP min-min. Nah, ini digunakan untuk tombol down atau untuk mengurangi nilai KP-nya. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya pada tombol ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, programnya itu ini, yang ada di sini. Nah, kemudian status PB1 sama dengan digital read tombol data array-nya 0. Kemudian LCD set kursor 00, LCD print lebih dari KP plus string KP plus KD. Nah, ini yang ada di tampilan LCD nanti ya. Nah, kemudian jika digital read tombol 2 status PB3, tombol 2 sama dengan 1, maka GoTo set KI. Dia langsung masuk ke atau mengakses program yang KI. Sama seperti program yang KP, ketika tombol satunya ditekan, maka KI-nya bertambah. Kayak gitu ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk programnya itu sendiri seperti ini. Begitu juga nanti untuk ke set KD dan juga home. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke void kondisi sensor. Nah, ini nanti yang sangat-sangat berpengaruh pada nilai dari PID atau kontrol PID-nya. Void kondisi sensor for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus. Nah, jadi di sini ini merupakan program yang digunakan untuk membaca nilai dari output PID. Nah, di sini kan sensornya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan tetapi di sini untuk baca sensornya saya mulai dari 0, karena apa? Karena data array. Jadi kalau data array itu datanya diambil dari 0 dulu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya jika baca sensor 0, sensor 0 itu ini, sensor 0 itu sensor 1 ini ya, dan baca sensor 1, baca sensor 2, 3, 4, 5, itu kondisinya 0, maka PV-nya sama dengan minus 3. Nah, jadi misalkan di sini saya sensornya 0 tadi merupakan 1 dan yang lainnya ini adalah 0, maka saya inisialisasikan atau saya patenkan untuk nilai PV-nya adalah minus 3. Nah, kemudian untuk yang kedua, jika baca sensornya
baca sensor 0, 1, dan baca sensor 1, 1, dan yang lainnya adalah 0, maka PV-nya adalah minus 2. Ini jadinya. Nah, jadi PV yang dimiliki ini adalah minus 2. Nah, untuk penentuan dari PV itu kalian bisa rubah-rubah ya. Atau sesuka kalian dengan yang penting nanti untuk hasil dari PID-nya itu benar. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk jika baca sensornya ini, sensor 2 dan juga sensor 3 yang 1, dan yang lainnya adalah 0, maka saya patenkan bahwasanya PV-nya adalah minus 1. Kemudian di sini untuk yang PV-nya 0 itu ketika baca sensornya, sensor 3 ya, kalau di sini adalah sensor 3, di sini sama di sini berarti kan tengah ya dia. 3 dan juga 4, ini sama ini. 1 yang lainnya adalah 0, maka PV-nya 0. Kenapa kok 0? Dikarenakan ini nilai dari PWM-nya atau nilai PID-nya itu, maksud saya nilai PID-nya 0. Ya. Sehingga nilai PWM-nya itu 255. Perputaran dari rodanya itu dia maksimal, karena lurus. Ya kan, karena lurus. Jadi perputaran kedua motornya ini dia maksimal 255. Kayak gitu. Kemudian, untuk jika baca sensor untuk yang sensor berapa ini? Sensor 3 dan juga sensor 4 atau yang ada di protein ini sensor 4 dan juga sensor 5 ini 1, yang lainnya adalah 0, maka memiliki PV sebesar 1. Dan juga seterusnya sampai, nah ini juga sama 0 dikarenakan apa? Ketika tidak mendeteksi, sensornya ini tidak mendeteksi apa-apa, ya udah dianggap robot ini lurus. Nah, nilai PV ini nanti akan berpengaruh sekali pada perhitungan PID. Kayak gitu. Nah, di sini ada void hitung PID. Nah, untuk menghitung dari error, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya error itu didapat dari set point dikurangi PV atau present value. Ya kan? Nah, kemudian di sini juga ada akumulasi error sama dengan error plus error sebelumnya. Program ini digunakan untuk mendapatkan nilai PID. Ya. Nah, kemudian di sini ada delta error. Delta error ini sama dengan error dikurangi error sebelumnya. Nah, untuk rumus dari P ini sendiri adalah KP dikali error. Kemudian I sama dengan KI dikali error, dikali akumulasi error dikali T atau time tadi ya. Kemudian D, derivatif, ini sama dengan KD dikali delta error dibagi T. Nah, kemudian hasil dari PID adalah P plus I plus D. Sesuai dengan yang ada di tabel, bahwasanya untuk hasil PID ini dijumlahkan ya untuk nilai P, I, dan D. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini hasil error sebelumnya sama dengan error. Kemudian untuk out PWMA sama dengan max PWM plus hasil PID. Nah, untuk menghitung dari nilai PWM untuk perputaran motornya itu menggunakan rumus max PWM 255 ya tadi untuk max PWM-nya ditambah hasil PID, ditambah hasil ini nanti. Kemudian untuk out pin PWMP ini max PWM dikurangi hasil PID. Nah, ini digunakan untuk motor kanan dan juga motor kiri. Nah, di sini juga diberikan sebuah fungsi jika out PWMA kurang dari sama dengan max PWM, maka out PWMA sama dengan max PWM. Nah, jadi nanti ada ketika kondisi di mana nilai PWM itu melebihi dari hasil maksimal nilai PWM, di mana maksimal PWM-nya kan 255 ya. Maka di sini langsung dibatasin aja bahwasanya ketika nilai PWM-nya itu melebihi dari nilai maksimal PWM atau 255, maka out dari PWMA ini merupakan langsung aja di max PWM kayak gitu. Nah, kenapa kok dibiarkan, kenapa kok dibatasin ya? Karena nanti kalau misalkan hasil dari out PWM-nya melebihi dari 255, maka akan merusak sistem. Bukan malah mempercepat sistem, justru akan merusak sistem kayak gitu. Soalnya maksimal dari PWM-nya adalah 255. Begitu juga dengan untuk out PWMP juga dibatasin sama.
Nah, kemudian di sini kita berikan untuk in 1 itu kondisinya low, in 2 high, in 3 high, in 4 low. Jadi ini nanti digunakan untuk perputaran motor ya. Nanti saya jelaskan pada waktu simulasi. Nah, kemudian untuk PWMA ini out PWMA dan PWMB ini out PWMB. Nah, kemudian ketika void berhenti, maka in 1, in 2 sampai in 4-nya ini kondisinya low, kayak gitu. Nah, gimana sih cara kerjanya, Kak? Jadi cara kerjanya itu kayak gini. Nanti misalkan saya berikan kan motor maksud saya robot ini kan berjalan sesuai dengan kondisi atau mendeteksi sebuah garis ya. Namanya juga line followers gitu. Jadi, sensor-sensor ini nanti digunakan untuk mendeteksi garisnya dengan menggunakan kontrol PID. Nanti saya tunjukkan bagaimana sih cara ngeset dari PID-nya dan perbedaan apa nanti yang akan ditunjukkan pada nilai output PID-nya, kayak gitu. Nah, mungkin bisa langsung saja saya run ya. Sebelumnya di sini sudah saya upload program. Nah, untuk video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana caranya untuk mengupload program yang ada pada simulasi Arduino Proteus ya. Nah, untuk yang pertama tampilannya ini seperti ini. Di mana out PID-nya itu 0. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwasanya ketika sensor di sini tidak ada yang mendeteksi, maka motor ini atau robot ini dikondisikan atau diasumsikan bahwasanya dia berjalan lurus. Sehingga nilai dari PWML dan juga right atau kanan dan juga kiri itu maksimal ya 255. Ini kiri, ini kanan 255. Makanya perputarannya sama. Nah, ini ditunjukkan bahwasanya untuk nilai dari motornya ini sama ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara kerja ketika si robot ini mendeteksi garisnya itu di sebelah kanan, maka apa yang terjadi pada kedua perputaran motor ini. Nah, sebelumnya saya tunjukkan untuk menu. Di sini ada menu home. Nah, menu home-nya kayak gini. Menunjukkan bahwasanya untuk mengset KP, KI, dan juga KD. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya pada program untuk nilai awal dari KP, KI, dan juga KD itu adalah 0. Ini ya. Sudah saya inisialisasikan. Nah, float KP-KI-nya adalah KP-KI, KD-nya adalah 0. Nah, untuk T-nya tetap ya kita menggunakan 1. Nah, di sini saya ingin mengatur nilai KP-nya itu sebesar 4 misalkan. Nah, kalian bisa menggunakan tombol up di sini. Nah, untuk men-set KP-KI-KD-nya bisa menggunakan tombol up. Di sini mungkin saya kasih nilai 4 ya. Nah, kemudian untuk set yang lainnya, kalian dapat menggunakan tombol set ini. Nah, untuk berpindah tempat. Ini tunjuknya. Kemudian saya set untuk KI-nya itu sebesar 2 misalkan ya. Terus kemudian untuk KD saya besarkan 3 aja deh. Jadi saya set di sini KP-nya 4, KI-nya 2 dan juga KD-nya 3. Kemudian saya set, oke. Kemudian pindah lagi ke home. Nah, berapakah hasil dari PID ketika saya set nilai KP-KI-KD-nya sebesar untuk KP-nya tadi berapa? 4, KI-nya 2, dan KD-nya adalah 3. Misalkan di sini saya ingin memutar motor atau followers ini, si robot ini mendeteksi garis yang berada di sebelah kanan. Nah, di sini maka dapat kalian lihat bahwasanya nilai out dari PID adalah minus 24. Nah, kok bisa dapat nilai out PID-nya minus 24? Kembali lagi ke perhitungan yang ada di program. Ini ya tadi untuk perhitungannya. Nah, didapat dari nilai ini. Error sama dengan set point dikurangi PV. Kemudian akumulasi error sama dengan error plus error sebelumnya. Data error sama dengan error dikurangi error sebelumnya. Nah, kemudian
Nah, jadi di sini untuk mendapatkan nilai PID itu menggunakan ini ya. Error sama dengan set point dikurangi PV. Nah, set point-nya tadi kan awalnya adalah 0. Nah, dikurangi PV. Kalian lihat bahwasanya di sini adalah menggunakan sensor nomor sensor keberapa? Sensor ke-6 ya. Berarti pada program itu sensor ini yang berkondisi 1, sensor 5. Ya kan? Di sini sensor 1, sensor 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Ini sama dengan 1, maka PV-nya adalah 3. Jadi di sini adalah set point-nya 0 dikurangi 3. Jadi minus 3. Nah, kemudian untuk akumulasi error ini kan berarti minus 3 kan? Minus 3 ditambah error sebelumnya. Kita masih pertama kali menjalankan program ini. Jadi error sebelumnya adalah 0. Jadi minus 3. Kemudian delta error dikurangi error sebelumnya. Nah, untuk akumulasinya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya KP, nilai KP-nya tadi berapa? Tergantung dari set kita tadi ya, untuk nilai KP. Berapa, kemudian diakumulasikan oleh program dan didapatkan hasil PID sebesar minus 24. Ya. Nah, kemudian untuk nilai PWM dari motor kanan dan juga motor kiri ini berbeda. Kalian lihat di mana untuk yang motor kiri ini 255, kemudian motor kanan adalah 231. Kenapa bisa berbeda? Dapat kalian lihat bahwasanya robot ini dia mendeteksi garisnya berada pada kiri. Berarti robot ini akan berbelok ke kiri sehingga perputaran motornya motor sebelah maksud saya kanan ya, kanan yang di sebelah kanan ini akan melambat dan motor yang sebelah kiri ini akan jauh lebih cepat dikarenakan kan dia mau belok ke kanan kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat dari perputarannya ini berbeda ya. Di sini 35,5, di sini 192. Bahwasanya ditunjukkan bahwasanya motor kiri ini berputar lebih cepat. Nah, saya tunjukkan lagi apa sih perbedaannya ketika nanti untuk bentar. Saya set lagi ya. Tadi kan P-nya tadi berapa? KP-nya tadi nilainya 4. KI-nya nilainya 2 dan KD-nya nilainya 3 ya tadi ya. Nah, sekarang coba saya setup lagi atau apa namanya setting lagi dengan menggunakan sensor yang sama. Nah, apakah nanti nilai dari out PID-nya ini berbeda atau enggak? Nah, jadi misalkan di sini untuk nilai KP-nya saya set 5, kemudian KI-nya saya set 3, kemudian KD-nya saya set 4. Nah, apakah berbeda dengan nilai output PID sebelumnya? Tadi kan minus 24 ya, saya menggunakan sensor yang sama, di mana robot ini akan saya deteksi garisnya itu akan berbelok ke kanan. Saya set, kemudian masuk ke home, langsung saja. Nah, kalian lihat bahwasanya di sini output dari PID-nya berbeda, minus 33. Dikarenakan apa? Nilai dari KP, KI, dan juga KD ini juga berpengaruh untuk mendapatkan hasil output dari PID. Kayak gitu ya. Dari nilai PWM atau kecepatannya juga berbeda. Di sini R-nya adalah atau write-nya di sini adalah 222. Kayak gini ya. Akan tetapi tetap sama bahwasanya pada motor kiri ini perputarannya dia akan lebih cepat dibandingkan motor yang kanan. Nah, selanjutnya gimana untuk nilai KPKI yang sama tapi saya menggunakan sensor yang berbeda. Saya ingin perputaran motornya, maksud saya motor robot ini mendeteksi garis di sebelah kiri. Apa yang akan terjadi? Maka dapat dilihat output PID-nya dia akan berubah menjadi negatif. Positif maksud saya. Dikarenakan apa? Jangan lupa di sini juga untuk pembacaan sensor PV. Ketika sensor satunya membaca, maka PV-nya adalah minus 3. Jadi PV ini berpengaruh pada hasil dari PID-nya. Kayak gitu ya. Nah,
Dapat kalian lihat bahwasanya di sini menghasilkan output PID sebesar 33. Nah, kalau di sini tadi menghasilkan minus 33 kan ya. Nah, kemudian untuk perputaran motornya sendiri bagaimana? Perputaran motornya untuk yang di sebelah kiri otomatis dia akan lebih lambat daripada yang sebelah kanan. Dapat dilihat bahwasanya di sini nilai PWM-nya adalah yang kiri 2222 dan yang kanan adalah 255. Dia maksimal 255. Nah, kemudian bisa saya rubah lagi sensornya kanan, lurus. Berarti dia mendeteksi garisnya ini lurus. Berarti robot ini akan bergerak lurus ya. Apa yang akan terjadi? Dilihat bahwasanya output PID-nya adalah 0. Kenapa kok 0? Dan juga ini untuk roda kanan dan kirinya adalah maksimal 255. Dilihat di sini. Nih ya, dapat dilihat bahwasanya ketika sensor 3 dan juga 4 atau 2 dan juga 3 ini dia mendeteksi garis, maka PV-nya adalah 0. Ya. Tentu saja tetap dengan perkalian ataupun perhitungan ini. Menghasilkan PID sebesar 0 dan juga PWM-nya dari roda ataupun perputaran motor A dan juga B, kiri atau kanan, itu maksimal 255. Nah, misalkan saya set aja deh untuk nilai KPK-IKD-nya. Bentar. Saya tambahkan ya. Untuk nilai KPK-IKD-nya, KP-nya 7. Kemudian untuk KI-nya saya kurangi. 2 aja deh. 2. Kemudian untuk KD-nya saya tambahkan 5. Set. Nah, apa yang terjadi? Tetap. Dikarenakan ini tadi. PV-nya 0, kemudian dari perhitungan ini. Kayak gitu. Nah, lanjut lagi, mungkin satu kali lagi ya percobaan ketika ini sensor 2 saya nyalakan dengan PID yang sama tadi ya. Dengan nilai PID yang sama. Berapa tadi nilai PID-nya? Bentar. Nah, dengan nilai PID di mana KP-nya 7, KI-nya 2, KD-nya adalah 5. Berarti ini kan sensor 2 dan juga sensor 3. Dapat dilihat. Sensor 2 dan juga sensor 3. PV-nya berarti 1, 2, 3. 2 dan 3. Minus 2 dan juga minus 1. Berarti kan minus 1 ya. Soalnya PV-nya kan ditambah. Dikurangi minus 2, minus 1. Berarti kan minus 3 kan. Minus 3. Berarti set point 0 dikurangi minus 3. Jadi plus 3. Gitu. Sehingga dia menghasilkan nilai output PID sebesar 11 dan untuk kanan dan juga kirinya adalah 244, ini adalah 255. Soalnya dia cenderung ke kiri ya, sehingga perputaran motor yang kirinya ini akan lebih lambat dibanding dengan motor yang kanan. Seperti itu. Jadi untuk set dari PID, nilai KP, KI, dan juga KD ini sangat berpengaruh pada perputaran motor dan juga output dari PID-nya. Seperti itu. Jadi sekian untuk video yang saya buat ataupun penjelasan yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasan ataupun kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.